Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an-nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah Ayata, pemirsa Cahaya Hati Antp yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat panjang umur juga nikmat sehat walafiat. Oleh karena itu banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakan sebaik-baiknya nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang kita nggak tahu esok apa kita masih merasakan, menikmati, menghirup udara di pagi hari, apa masih bisa berkumpul dengan keluarga, apa masih bisa berkumpul dengan teman-teman, apa masih bisa berangkat ke majelis ta'lim, apa masih bisa melaksanakan sholat 5 waktu, kita nggak tahu. Karena yang namanya umur itu sudah rahasia Allah. Bahkan ketika yang namanya maut itu tidak bilang-bilang jamaah. Bahkan ketika kita di mana saja, dalam keadaan apa saja, di usia berapa, itu bisa jadi secara tiba-tiba ajal menjemput kita. Maka oleh karena itu para jamaah Ayata, pemirsa Cahaya Hati Antp yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo gunakan sebaik-baiknya. Kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua pasti merasakan yang namanya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti merasakan yang namanya mati. Baik tua, baik muda, baik kaya, baik miskin, baik pejabat, baik rakyat, semua pasti merasakan yang namanya mati. Termasuk ibu-ibu jamaah di sini. Bisa jadi esok ibu duluan yang meninggal, saya belakangan. Atau sebaliknya, saya belakangan, ibu-ibu sama aja. Nah, oleh karena itu, maka ayo perbanyak ibadah. Karena tugas kita yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia itu semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah terbayang oleh kita, Bu, ketika kita nanti wafat dalam keadaan apa? Kebanyakan manusia ketika hidup di alam dunia, dia hanya memikirkan urusan dunia, tidak memikirkan gimana dia mati, gimana caranya mati yang enak. Bahkan kebanyakan di antara kita memikirkan gimana caranya hidup yang enak. Betul tidak, Bu? Bahkan angan-angan kita terlalu banyak. Yang punya mobil 1 pengen 2. Yang sudah punya 2 pengen 3. Begitupun suaminya mungkin, Bu, bisa jadi. Yang punya istri 1 pengen, oh jangan katanya. Jangan ya, Bu ya. Maka ketika tadi mengikuti hawa nafsu manusia itu tidak ada ujungnya. Maka oleh karena itu banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kata Nabi mengenai masalah kematian, Nabi mengatakan al-mautu babun. Mati itu seperti pintu yang setiap dari kita itu pasti melewati pintu tersebut. Maka siapkan dari sekarang. Kalau ditanya untuk urusan siap apa enggak, pasti jawabannya belum siap. Kenapa belum siap? Amalannya belum cukup. Tapi keseharian kita tetap aja kagak
Nggak ibadah, Bu. Padahal tadi ketika ditanya mati siap nggak? Nggak. Kenapa? Belum cukup amalnya. Tapi ketika diajak ayo beramal, males-malesan. Para pemirsa Cahaya Hati Antp yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai kematian sudah jelas di Al-Qur'an dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup pasti merasakan mati. Tapi ada dua tipe orang yang ketika dicabut nyawanya. Yang pertama dikatakan di dalam Al-Qur'an wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa secara keras. Bu, malaikat mencabut nyawa secara keras, ibarat paku yang menempel di dinding. Itu paku sudah terlalu dalam, maka ketika mencabutnya tidak hanya sekedar dicabut pakai tangan, melainkan harus memakai alat. Begitu dicabut pakai alat, minimal ada tang untuk mencabut itu paku. Begitu dicabut itu paku, benar-benar ekstra, harus mengeluarkan tenaga. Karena apa? Terlalu dalam itu nempel di dinding. Ibaratnya orang yang jauh dengan Allah, yang selalu maksiat, itu ibarat paku yang nempel di dinding secara dalam. Untuk dicabutnya pun perlu kerja keras. Maka tadi dikatakan demi malaikat yang mencabut nyawa secara keras. Kita bayangin ketika sakaratul maut, ada orang enggak yang request ketika meninggal atau menjelang sakaratul maut, "Hei malaikat jangan dulu, nanti saya pulang dulu ke rumah." Atau "Hei malaikat jangan dulu cabut nyawa saya. Saya pengen umroh dulu atau haji dulu." Enggak bisa. Tidak ada tawar-menawar dengan malaikat maut. Ketika malaikat datang, Ibu, dicabut ruh kita dari mana? Dari bawah, secara pelan-pelan. Yang namanya sakaratul maut itu sakit. Jangankan manusia biasa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dicabut ruhnya oleh malaikat, malaikat pun memalingkan pandangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kata Rasulullah kepada malaikat, "Ya malaikat, kenapa engkau memalingkan pandangan?" Lalu kata malaikat, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak tega melihatmu ketika dicabut ruh." Lalu Rasulullah menjawab, "Ya malaikat, sesungguhnya Allah lebih sayang kepadaku, maka aku tidak merasakan yang namanya sakit yang dahsyat ketika sakaratul maut." Lalu Rasulullah berbicara kepada malaikat dan meminta kepada Allah supaya apa? "Ya Allah, jangan engkau timpakan sakaratul maut ini kepada umat-umatku." Bu, ada enggak yang seperti Ibu ketika sakaratul maut meminta, "Jangan engkau timpakan kepada suamiku, jangan engkau timpakan kepada anakku." Ada enggak? Jangankan kita berbicara seperti itu, kita ngurusin diri sendiri repot. Tapi Rasulullah subhanallah masih memikirkan umatnya ketika sakaratul maut. Lalu kata malaikat, "Ya Rasulullah, engkau mengeluarkan keringat dari pelipis, sesungguhnya sakaratul maut itu sakit." Sakit diambil, Bu, sedikit demi sedikit ruhnya dari bawah. Untuk gambaran orang yang beriman, dibacakan oleh malaikat, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Tuhanmu ridho. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku," kata Allah. Bu, itu gambaran orang yang beriman. Tetapi orang yang tidak beriman sesungguhnya bisa menjadi tipe yang kedua. Mana tipe yang kedua? Wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa secara lemah lembut. Diambilnya secara lemah lembut, beda dengan tadi yang pertama. Ibarat manusia mungkin kalau punya tali sepatu, itu dipasangnya secara pita, tidak secara tali mati. Ketika dibuka dia hanya cukup menarik ujungnya saja. Ketika dicabut ujungnya maka terbuka semuanya. Itu untuk gambaran orang yang beriman. Tapi untuk orang yang jauh dengan Allah tadi, wan nazi'ati
gorko, dicabut secara paksa, dicabut secara keras. Sesungguhnya sakaratul maut itu ibaratnya seperti manusia atau hewan yang dikuliti hidup-hidup 1000 kali. Bu, bayangin, dicabut malaikat seperti kulit kita ditarik paksa, berikut dagingnya keluar. Jangankan tadi kulit yang dicabut paksa, ibu bayangin, pemirsa bayangin, bulu satu saja di kaki dicabut, sakit apa enggak? Sakit enggak? Sakit. Maka oleh karena itu, ayo, mumpung kita diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat panjang umur, gunakan sebaik-baiknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mengalami yang namanya sakaratul maut yang dahsyat. Ada doanya enggak ketika kita pengen sakaratul maut kita ringan? Ada doanya. Bahkan ibu-ibu semua, para pemirsa pun insya Allah sudah hafal. Ketika selesai sholat yang 5 waktu, bacalah doa tersebut. Mana doanya? Doa selamat. Hafal bu? Hafal? Ini kenapa pada bengong? Hafal doa selamat? Insya Allah. Yang mana kata-katanya diantaranya yaitu wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina ya Allah fi sakaratil maut. Ketika ibu membaca doa setiap ba'da salat, insya Allah, meskipun ya Allah ini diijabah apa enggak, insya Allah pasti diijabah. Asal rutin setiap beres salat ibu membaca doa supaya dihindarkan dari apa? Dari sakaratul maut yang sangat dahsyat, yang sangat sakit. Dibaca wa taubatan qoblal maut. Ya Allah, berikan kesempatan untuk bertobat sebelum meninggal. Wa rahmatan indal maut, dan berikan kasih sayang ketika meninggal. Lalu wa maghfiratan ba'dal maut, dan diampuni dosa-dosa kita setelah meninggal. Lalu dilanjut dengan Allahumma hawin alaina ya Allah fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan kami semua ketika kami mengalami yang namanya sakaratul maut. Jangan kemana-mana, tetap di Jadi kami mohon untuk kalian semua untuk patuhi anjuran pemerintah ya guys. Lebih cepat wabah virus ini hilang, lebih banyak juga jumlah jiwa yang bisa diselamatkan. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Hindari kontak terlalu dekat dengan orang lain. Rajin cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun. Jangan lupa olahraga ya, supaya kalian semua tetap fit. Yuk, bantu kita untuk memerangi virus ini. Aku yakin kita bisa kok, kalau kita mau bantu bersama-sama. Dengan menjaga jarak sosial, kita bisa mencegah penularan corona. Ikuti langkah berikut untuk memperlambat atau menghentikan penularan corona. Hindari tempat-tempat ramai. Meminimalisir bersentuhan dengan orang lain, misalnya berjabat tangan. Jaga jarak, terutama yang memiliki gejala demam, batuk, atau bersin. Mari perangi corona dengan menjaga diri dan keluarga. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Ketika diberitahu ada warga yang harus karantina mandiri di rumah, awalnya saya bingung dan ragu harus bagaimana. Sampai akhirnya saya mencoba mengajak warga lain untuk bersama-sama peduli. Ternyata mereka sangat bersemangat. Bahu-membahu kami mempersiapkan segala sesuatu. Dengan bergotong royong, kita bisa hadapi ini bersama-sama. Kita yang lahir dari keberagaman, merangkul setiap perbedaan. Dengan membulatkan tekad untuk lebih peduli, kita
membuka banyak kesempatan untuk jadi generasi terdepan yang menjunjung tinggi toleransi. Karena kita Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Siapa jenderal besar kita? Yang tahu tunjuk tangan. Kamu? Jenderal Sudirman, Bu. Mereka yang mencintai Indonesia dari kecil akan selalu menjaga negeri ini segenap jiwa. Menjaga kehormatan bangsa hingga akhir hayat. Cintai Indonesiamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Takut. Enggak, dia lapar. Tips menonton televisi yang sehat dan aman. 1. Pastikan Anda punya televisi. Nyalakan TV Anda, bukan milik tetangga. 2. Penerangan kuat. Lampu yang kurang terang akan merusak mata dan menyulitkan melihat mantan. 3. Jarak pandang minimal. Jarak yang dianjurkan adalah 5 kali diagonal layar. Misal, jarak nonton TV 21 inch adalah 2,56 meter, jangan 15 meter. Ya, nggak kelihatan dong. 4. Durasi tidak terlalu lama. Mata akan lelah jika nonton lebih dari 2 jam. Seperti mencintai orang yang tidak cinta kita. Capek deh. 5. Istirahatkan mata dan badan. Sering berkedip agar mata tidak kering. Tapi jangan terlalu sering, karena akan dikira centil. 6. Diskusikan apa yang telah disaksikan. Biasakan berdiskusi bersama keluarga atau rekan. Tapi jangan diskusi sama mantan ya. Terorisme. Mereka nggak ingin hidup kita tenang. Mereka nggak suka lihat kita tertawa, Bahagia. Bebas beraktivitas. berprestasi. Gak rela kita hidup berdampingan dalam perbedaan. Tapi kita nggak boleh takut. Bersatu. Lawan kebencian dengan cinta. Lawan terorisme dengan persatuan. Ketika kamu menggunakan narkoba, kamu telah siap kehilangan. Kehilangan akal sehat, kehilangan keluarga, kehilangan teman dekat, nyawamu, segalanya. Narkoba tidak memberikan apa-apa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Masih bersama saya, Ustazah Nia Qurrata Ayuni dengan tema kematian. Siap menghadapi sakaratul maut? Siap? Itu pasti semuanya, Ibu. Meskipun Ibu enggak siap, tidak bisa dihindari. Ibu lari kemana? Malaikat tetap menjemput Ibu. Bener enggak? Meskipun Ibu lari ke ujung dunia, tetap Ibu menghindar. Malaikat mau mencabut nyawa di sini. Kata Ibu, oh saya lihat malaikat mencabut nyawa. Ibu menghindar. Ibu naik motor. Begitu pergi ternyata apa? Malaikat udah nunggu di jalan. Ayo mau kemana? Kata malaikat. Tuh, Bu. Maka ayo
kita banyak beristighfar, banyak berzikir, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disibukkan dengan apa? Disibukkan dengan kebaikan. Jangan sampai kita termasuk kategori orang-orang yang ketika ditimpakan sakaratul mautnya, yaitu sangat dahsyat sakitnya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan wafat kita dalam keadaan husnul khotimah. Juga mudah-mudahan semuanya senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang tergolong hamba-hamba yang selamat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita beristighfar bersama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bayangin dosa-dosa kita, Bu, dosa yang begitu banyak, dosa ke suami, dosa ke anak, dosa ke orang tua. Ayo kita beristighfar sambil merenungi dosa-dosa kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, 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 astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Nah, para ibu jamaah sekalian, cahaya hati Antep yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya tadi ada dua tipe ketika orang meninggal. Bahkan ketika sudah meninggal pun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada satu keranda yang melewati Rasulullah membawa mayit, lalu Rasulullah berbicara kepada para sahabat, sesungguhnya ketika seseorang sudah meninggal, maka kembali lagi ada dua tipe. Mana yang dua tipe ini? Yang pertama dikatakan mustarih. Apa itu mustarih? Yaitu orang-orang yang senantiasa semasa hidupnya menghabiskan waktunya untuk berbuat baik. Bahkan sampai tetangga bingung, ngurusin kejelekannya nggak ada. Karena apa? Disibukkan dengan kebaikan. Berbeda dengan kita, punten, kadang-kadang disibukkan dengan kejelekan orang lain. Tuh. Tapi di sini mustarih itu disibukkan dengan kebaikan. Tidak ada kata lelah, tidak ada kata capek untuk melakukan kebaikan. Bahkan apa? Hatinya selalu memikirkan untuk urusan akhirat, dunia dikesampingkan. Itu dikatakan mustarih. Istirahatnya ketika sudah meninggal. Yang kedua, yaitu tipenya apa? Mustaroh minhu. Apa itu mustaroh minhu? Yaitu ketika masa hidupnya selalu bermaksiat. Maksiat tak beres-beres. Besok dia maling, kata tetangganya, no abis maling. Besoknya lagi dia melakukan judi, no dia abis judi. Ayo terus jadi omongan tetangga, maksiat, maksiat, maksiat. Bahkan ketika dia mati, itu tetangga baru istirahat ngomonginnya, Bu.
Karena apa? Sudah tidak ada maling lagi di kampung. Sudah tidak ada yang main judi lagi. Sudah tidak ada yang berzinah lagi. Karena apa? Orangnya tadi dikatakan mustarah minhu, selama hidupnya selalu berbuat maksiat. Jadi bahan omongan tetangga. Jadi istirahatnya bukan yang meninggal, melainkan siapa? Tetangganya. Istirahat dari apa? Dari ngomongin kejelekan-kejelekan orang tersebut. Tuh. Jadi ibu tinggal pilih, mau mustarih apa mustarah minhu? Ibu, mustarih, yaitu orang yang senantiasa semasa hidupnya memikirkan untuk ibadah. Tak kenal lelah. Tadarusnya jalan, puasanya jalan. Apalagi Bu, sholat yang wajib sudah pasti. Salat yang sunnah dilaksanakan, berbuat baik, berbagi kepada sesama, terus. Bahkan tidak ada kata rugi, bahkan ketika melakukan kebaikan dia lupakan. Karena bahaya kalau ketika melakukan kebaikan selalu diingat-ingat. Bisa jadi menghalangi untuk berbuat baik. Sekarang sodako, besok begitu mau sodako dia bilang apa? Baru kemarin saya sodako 100.000 di masjid. Itu masih ada pahala saya. Tuh. Baru kemarin saya ngasih santunan. Masa hari ini saya harus santunan lagi? Pahala saya masih banyak. Baru kemarin saya tahajud 12 rakaat. Ini untuk jatah setahun. Masya Allah, tabarakallah. Karena apa? Yang dipikirkannya kebaikannya hanya diingat-ingat. Hanya diingat-ingat. Jadi ketika ibu melakukan kebaikan, lupakan. Supaya apa? Tidak menghalangi ibu untuk berbuat baik. Siap Bu? Kalau ibu ke taklim, jangan sampai gini, minggu ini saya ke taklim, minggu besok libur dulu. Karena kemarin saya baru, pahala saya masih ada, seminggu kemudian juga masih ada. Tuh. Lupakan. Ketika ibu kemarin ke taklim, berbuat baik, seolah-olah ibu belum melakukan kebaikan. Tiada hari tanpa melakukan kebaikan. Supaya kita tergolong orang-orang yang tadi wafat dalam keadaan husnul khotimah. Bahkan nama kita dikenang oleh orang Bu. Jangan kita pengen masyhur di dunia, tapi tidak masyhur di akhirat. Ibu pilih mana? Masyhur dunia, masyhur akhirat? Tenar di dunia, tenar di akhirat? Di akhirat yakin. Sudahkah berbuat baik? Sudahkah beramal? Pengen masyhur di akhirat tapi beramal ogah. Gimana caranya? Oleh karena itu, yuk mulai dari sekarang rubah diri kita menjadi diri yang lebih baik, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.